Saudara-saudariku yang terkasih, selamat sore, berkah dalam. Pada sebuah cerita, ada seorang yang ingin dibaptis dan menjadi Katolik. Namun, ia berkata kepada imam bahwa sebelum ia dibaptis, ia ingin pergi ke Roma, pusat iman agama Katolik. Setelah kembali dari Roma, dia bukannya meminta langsung dibaptis, namun justru imannya goyah. Imannya menjadi orang Katolik lenyap sudah. Namun beberapa minggu kemudian, ia berubah pikiran, ia ingin menjadi Katolik kembali. Teman-temannya yang mengenalnya bertanya, "Mengapa kamu berbuat demikian?" Dan ia menjawab, apapun yang dialami, susah, krisis, pengalaman menyenangkan dan menyenangkan, ternyata Allah, Roh Kudus selalu menyertai. Itulah yang aku temukan di dalam gereja Katolik. Saudara-saudaraku yang terkasih, kata sang katekumen tadi sungguh-sungguh mencerminkan peran Allah Roh Kudus di dalam gereja. Roh Kudus berperan membimbing dan menuntun gereja supaya ia tetap berjalan pada jalan yang benar. Ia memberikan semangat dan daya hidup kepada anggota-anggotanya untuk tetap teguh dan melakukan setiap peran-peran pelayanan dan tugasnya. Dan itulah yang disampaikan dalam Injil hari ini, bahwa jikalau Roh Penolong akan datang, ia akan menuntun, membimbing menuju kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini gereja merayakan Hari Raya Pentakosta, 50 hari sejak kebangkitan Tuhan Yesus, turunnya Roh Kudus bagi para murid, hari kelahiran gereja. Bagaimana sih persisnya Allah Roh Kudus itu? Ada yang tahu? Tentu kita tidak bisa melukiskan dengan kata-kata. Ada yang menggambarkan seperti burung merpati turun. Tetapi dalam sabda hari ini, penulis Kisah Para Rasul menggambarkan dengan 3 simbol Allah Roh Kudus itu. Ada yang lupa 3 simbol itu? Ada yang lupa? Ada yang lupa kok jawabannya, langsung dijawab Mbak Ikai. Semangat selalu ini, berkat Roh Kudus yang tercurah ya. Seperti tadi pagi saya di misa di Macan itu, misa memulai angin, lah Roh Kudus hadir ini ya. Tanda pertama memang betul, angin. Tanda kedua, lidah api. Yang ketiga, hembusan angin, Ibu, sama. Kemampuan berbahasa yang dimengerti oleh segala bangsa. Makanya saya bisik-bisik dengan bahasa umi-umi. Ada yang bisa mengerti kata-kata saya? Ya, saudara-saudara yang terkasih, selamat malam. Bahasa yang disampaikan oleh para rasul, meskipun mereka ini wong desa, nelayan, tetapi sungguh bisa dimengerti oleh begitu bangsa. Bangsa Persia, Mesopotamia. Tapi jangan berpikir kalau ketemu dengan orang Arab lalu bisa berbahasa Arab. Saya hanya bisa satu bahasa, syukran. Artinya terima kasih. Ya. Gaya sidik ya, romone ya. Tanda yang pertama, angin. Angin sering digunakan di dalam kitab suci sebagai simbol nafas roh kehidupan.
Sehingga kita mengingat dalam kisah penciptaan, Allah mengembuskan nafas kepada manusia pertama dan ia hidup. Manusia hidup diberi nafas dan nafas itu selesai di saat ia mati. Hal ini mau menandakan bahwa Allah Roh Kudus dilambangkan sebagai angin dan nafas karena Roh Kuduslah yang memberikan nafas kehidupan bagi gereja. Sebelum datangnya Roh Kudus, gereja ini seperti layaknya bayi yang masih dalam kandungan, masih tergantung, masih tidak banyak gerak. Tetapi di saat Roh Kudus datang, gereja dinamis, penuh semangat, penuh tenaga, dan hidup sekali. Dan nafas ilahi inilah yang diberikan oleh Roh Kudus memberikan gereja untuk membaharui dirinya selalu. Memang berulang kali dalam sejarah gereja juga jatuh bangun. Tetapi berulang kali pula berkat karunia Roh Kudus, gereja tetap bangkit setia kepada Kristus yang hidup menyertai mereka. Dan simbol yang kedua adalah nyala api. Ada yang suka naik gunung, camping, glamping. Ada Mas Pius ini pernah ke Bukit Surga camping di sana. Adem ora nang kono? Dingin atau tidak? Dingin ya. Biasanya kalau dingin cari, tapi apinya jadi cekel lo ya. Lah debus nanti ya. Jadi cari kehangatan, cari yang membarakan. Dan api tentu akan memberikan semangat. Dan api ini disimbolkan dengan Roh Kudus yang memberi semangat para murid. Sehingga mereka yang selama Yesus bangkit dan sebelum naik ke surga, bahkan sebelum Roh Kudus datang, mereka terkungkung mengunci diri di pintu-pintu terkunci dan jendela-jendela. Di saat Roh Kudus mancelep dalam diri para rasul, mereka keluar dan mewartakan Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup. Sehingga kemampuan yang ketiga adalah kemampuan mereka berbahasa dan dimengerti oleh bangsa-bangsa lain. Sungguh, karena Roh Kudus inilah gereja tetap berjalan dalam sejarahnya. Allah menyertai dalam sejarah dan sepanjang segala abad. Gereja dalam bahasa, dengan berbagai bahasa, dalam berbagai budaya, mewartakan kebenaran Allah, Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang menyertai setiap manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini gereja merayakan Pentakosta. Roh Kudus turun atas para rasul dan mereka membentuk komunitas baru, yaitu komunitas berdasarkan cinta kasih, berbeda-beda, tetapi mereka satu kesatuan karena Roh Kudus, karena cinta. Dan hari ini kita meyakini bahwa gereja lahir di hari Pentakosta dengan turunnya Roh Kudus, persatuan cinta kasih terjadi dan gereja dari abad ke abad terbentuk. Tentu kita pun diundang oleh Roh Kudus. Dalam merayakan Pentakosta ini haruslah memiliki hidup baru, semangat baru untuk menjadi pewarta, menjadi saksi yang nyata dalam kehidupan kita. Bagaimanakah kesaksian nyata kita? Jadilah orang yang selalu penuh semangat. Hadir dimanapun kita harus selalu bersemangat. Mungkin loro untu yo senyum. Senyumnya rada kepaksa tapi. Hadir dalam kehidupan apapun kita tetap bersyukur. Itulah kesaksian yang nyata. Baik begitu banyak keluhan, begitu beban, namun di saat kita puji Tuhan, tetap saya diberi kesehatan. Tadi pagi di stasi satu Macanan, kantor Robertus Macanan, ada umat yang mengatakan, puji Tuhan Romo, saya bersyukur saya tetap diberi kesehatan sehingga bisa menemani orang tua saya, menemani orang-orang yang sakit. Ya puji Tuhan. Dalam situasi yang berat tetap bersyukur, itulah kesaksian nyata dalam kehidupan kita. Dan disinilah
Roh Kudus sungguh hadir dalam kehidupan kita. Sehingga wujud nyata kalau kita sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus adalah pertama yang dikatakan oleh Santo Paulus, kita dipenuhi dengan kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga kalau keempat, damai sejahtera. Sabar. Lalu murah hati. Tapi murah hati bukan nyo bar entek duitnya bingung. Kebaikan. Setia, lemah lembut, dan yang terakhir adalah pengendalian diri. Ini yang biasanya yang paling sulit. Mengendalikan diri itu angel. Ya mengendalikan diri orang mangan misalnya. Karena melihat mie ayam, mie pitik nek basa wong Purwokertanan Cilacapan kesana ya, mie pitik itu wis ngiler, wis ndang pengen. Melihat tahu goreng, ya Pak Kris ya, apalagi ada sambelnya, rasanya kemecer. Nah, disinilah kita diundang oleh Roh Kudus untuk berbuah, dan buah nyata bukan hal yang luar biasa, tapi adalah kasih, syukur, penuh sukacita, damai dan sebagainya. Dan disitulah Roh Kudus menyertai kita dalam situasi apapun. Percayalah, segalanya akan dilancarkan oleh Tuhan. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua.